Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sivalinka Darajatun, saya dari kelas 11.1. Saya akan menjelaskan tentang tokoh penjajah samudera dari Eropa. Jadi sebelum saya menjelaskan tokoh-tokohnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pada abad ke-15, Portugis terlibat perseteruan dengan Spanyol. Hal ini akhirnya mempengaruhi kebijakan terkait jalur pelayaran mereka. Untuk menghindari perseteruan di antara keduanya dalam memperebutkan koloni, Paus di Vatikan menandatangani Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan menjadi wilayah barat milik Spanyol dan wilayah timur milik Portugis. Zaman ini kemudian disebut dengan zaman penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra juga dikenal sebagai era The Age of Discovery. Jadi saya akan menjelaskan tokoh penjelajahan samudra dari Portugis terlebih dahulu. Yang pertama ada Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias adalah penjelajah Portugis yang lahir pada tahun 1450. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang maritim. Pada awalnya, ia hanya menemani ekspedisi yang dipimpin oleh Diogo de Azambuja untuk membangun benteng dan pos perdagangan di Teluk Guinea. Namun, pada Oktober 1486, Raja John II dari Portugal menunjuknya untuk memimpin sebuah ekspedisi dengan 3 kapal untuk mencari rute dagang baru ke wilayah Asia, tepatnya di India. Dalam perjalanannya, Bartolomeu Dias menemukan Tanjung Harapan dan menjadi navigator Eropa pertama yang berhasil mengelilingi ujung benua Afrika. Selanjutnya, yang kedua ada Vasco da Gama. Vasco da Gama adalah penjelajah Portugis yang lahir pada tahun 1469. Ia dikenal sebagai penjelajah yang menemukan jalur laut yang menghubungkan Eropa ke Malabar di India. Selain itu, ia juga melanjutkan perjalanan dari Bartolomeu Dias dengan mengelilingi Afrika hingga tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Vasco da Gama melakukan pelayaran lagi ke India sebanyak 2 kali, hingga diangkat sebagai Raja Muda Portugis. Penjelajahan Vasco da Gama membuka jalan bagi kolonialisme Portugis di India yang disebut dengan Jalur Sutra. Selanjutnya, yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque adalah seorang penjelajah Portugis yang lahir pada tahun 1453. Ia dikenal sebagai The Great, The Castle of the East, dan The Portuguese Mars karena banyak pencapaian dan keberhasilan dalam penjelajahan. Ia mulai penjelajahannya pada awal abad ke-16 dengan tujuan menemukan negeri baru di timur jauh. Rute perjalanannya meliputi laut menuju Asia, melintasi Hormuz dan Malaka, serta melalui Nusantara. Ia berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan kemudian menemukan peluang besar di Nusantara, termasuk menaklukkan Maluku. Keberhasilannya membantu Portugis memperluas kekuasaan di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Selanjutnya, yang keempat ada Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral adalah bangsawan Portugis yang lahir pada tahun 1467. Ia dikenal sebagai penjelajah navigator dan komandan militer. Pada tahun 1499, ia diminta memimpin 13 buah kapal untuk berlayar ke Hindia Timur. Dalam perjalanannya, ia melalui jalur barat dan menemukan Brazil, yang saat itu belum dikenal oleh bangsa Eropa. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke India dan mendarat di Mozambik. Di tempat itu, ia berhasil membuat perjanjian dagang dengan penduduk lokal. Temuannya itu segera diakui sebagai bagian dari Portugis dan menjadikan sebagai wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh penjalan samudera dari negara Spanyol. Yang pertama ada Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah seorang penjelajah dan navigator Italia yang lahir pada tahun 1451. Ia dikenal sebagai penjelajah yang melakukan 4 pelayaran transatlantik dan membuka jalan bagi eksplorasi dan kolonialisme Eropa di Amerika. Columbus disebut sebagai penemu dunia baru, yaitu Amerika, karena perjalanannya yang membuka pengetahuan tentang benua baru ini. Dalam perjalanannya, Columbus berlayar untuk mencari rute ke Tiongkok dan India dengan tujuan membawa kembali emas dan rempah-rempah yang dicari di Eropa. Namun, ia menemukan Amerika dan membuka kesempatan bagi Eropa untuk membangun hubungan perdagangan antara Eropa dan Amerika. Selanjutnya yang kedua ada Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci adalah seorang navigator Spanyol kelahiran Italia pada tahun 1451.
Ia membantu melengkapi kapal untuk ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1491 dan mulai berlayar sendiri pada tahun 1497. Pada 1505, Vespucci dinaturalisasi menjadi warga Spanyol dan diangkat sebagai Master Navigator Spanyol pada 1508. Ia menemukan muara sungai Amazon dan Guanabara Bay atau Rio de Janeiro dalam penjelajahannya. Nama Vespucci diabadikan menjadi nama benua Amerika setelah kartografer Martin Welsmuller menggunakan istilah Amerika pada peta tahun 1507. Vespucci meninggal pada tahun 1512. Selanjutnya yang ketiga ada Ferdinand Magellan. Fernando de Magellan atau Ferdinand Magellan adalah seorang penjelajah samudra Spanyol yang terkenal setelah berlayar atas nama Spanyol. Pada awal abad ke-16, ia ikut dalam pelayaran bangsa Portugis. Namun, ketika keinginannya untuk memimpin ekspedisi ke Pulau Rempah-Rempah ditolak Raja Manuel I, Magellan mencari dukungan kepada Raja Spanyol. Ia mulai berlayar di bawah bendera Spanyol pada 10 Agustus 1519 dengan dibantu oleh wakil Kapten Sebastian Elcano. Magellan diakui sebagai orang pertama yang menjelajah dari Eropa ke arah barat, melayari Samudra Atlantik dan Pasifik hingga mencapai Asia. Ekspedisinya berakhir tragis dengan kematian Magellan di Mactan, Filipina pada 27 April 1521. Selanjutnya ada Sebastian Elcano. Sebastian Elcano adalah seorang penjelajah Spanyol yang terkenal setelah menggantikan Ferdinand Magellan sebagai pemimpin rombongan penjelajah samudra pada 1521. Elcano melanjutkan perjalanan Magellan dari Filipina ke Indonesia, mencapai Maluku pada 6 November 1521. Setelah singgah di Tidore dan Jailolo, Elcano kembali ke Spanyol pada 6 September 1522. Perjalanan ini membuktikan bahwa bumi adalah bulat dan membuat Elcano dihargai oleh Raja Spanyol dengan anugerah globe bertuliskan Primus Circumdedeste Me, atau yang artinya kau yang pertama kali telah mengitariku. Elcano diakui sebagai orang pertama yang sukses mengelilingi dunia. Selanjutnya ada Hernán Cortés. Hernán Cortés adalah seorang penjelajah Spanyol yang terkenal karena menaklukkan Kekaisaran Aztec dan mengklaim Meksiko untuk Spanyol. Ia lahir pada tahun 1485 di Medellin, Spanyol. Cortés memulai berlayar pada usia 19 tahun. Ia membawa armada Spanyol dari Kuba ke Semenanjung Yucatan pada tahun 1519. Setelah menaklukkan Tenochtitlan, ibu kota Aztec, Cortés menguasai Meksiko dan membawa pengaruh bahasa, agama, dan kebudayaan Spanyol ke wilayah taklukannya. Namun, Cortés juga dikenal karena kekejamannya dan perlawanan yang gigih dari penduduk lokal. Ia meninggal pada tahun 1547 setelah menghabiskan sisa hidupnya mencari pengakuan atas pencapaiannya. Selanjutnya, yang terakhir ada Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa adalah seorang penjelajah Spanyol yang terkenal karena penemuan Samudra Pasifik pada tahun 1513. Ia lahir pada Jerez de los Caballeros, Spanyol pada 1475. Balboa memulai karirnya sebagai petani di Kepulauan Hispaniola. Setelah terjerat hutang, ia melarikan diri ke San Sebastian dan membantu penduduknya pindah ke Tanah Genting, Panama. Balboa kemudian memimpin ekspedisi ke barat dari Samudra Atlantik dan menjadi orang Eropa pertama yang melihat Samudra Pasifik. Ia mengklaim pantai barat Amerika sebagai milik Spanyol dan membuka jalan bagi penjajahan lebih lanjut. Balboa meninggal pada 1519 dan tempat penemuannya diberi nama Samudra Pasifik oleh Ferdinand Magellan. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.